Di sana itu yang saya lihat di situ benar-benar kantong jenazah oren, ada tulisannya dari Basarnas, ada apa itu jejer-jejer. Jumlahnya banyak lah, mungkin ada belasan di situ berjejer-jejer. Uh, semuanya tertutup, ada yang beberapa terlihat seperti kaki, rambut. Pemirsa Tribun Jateng, belum ada sepekan kejadian kecelakaan maut yang menewaskan hingga 16 orang menimpa sebuah bus penumpang bernama Trans Cahaya. Kecelakaan tersebut cukup memilukan dengan korban sebanyak itu, dan kami juga sudah telah menggali banyak informasi, menggali banyak data, menginformasikan, dan lain sebagainya. Namun kali ini masih ada satu lagi dari program Saksi Kata ini, masih beberapa yang belum diungkap. Kali ini saya sedang bersama satu di antara reporter kami, Rezanda Akbar, yang juga turut mencari informasi, meliput, dan lain sebagainya untuk mendapatkan keterangan-keterangan dan juga fakta-fakta. Dan kita simak ya berikutnya seperti apa banyak hal-hal yang baru yang bisa jadi kewaspadaan untuk teman-teman semua. Halo Rezanda, selamat malam. Selamat malam. Ya. Masih ingat ya kejadian kemarin? Masih. Seperti apa ya? Masih jelas sekali kejadian pada kecelakaan PO Cahaya Trans itu ya. Dan itu kan awalnya saya ditugasin kantor langsung ke Rumah Sakit Karyadi, di mana di situ para jenazah dari korban PO Cahaya Trans itu dilarikan ke sana. Ketika saya sampai sana sekitar pukul 8 kalau tidak salah, di situ sudah ada beberapa petugas dan baru dibangun posko darurat gitu ya. Jadi posko itu untuk menampung informasi dari keluarga-keluarga yang hendak mencari korban. Setahu saya dari informasi awal itu data pribadi dari penumpang bus itu masih Mr. X, masih Nyonya X, jadi masih banyak yang nggak diketahui gitu, sehingga memang petugas di sana membuat posko untuk keluarga-keluarga yang melaporkan diri di sana gitu, Mas Reza. Dan sekitar pukul 8:30 di situ ada bapak dan anak yang mencari keluarganya. Dia masuk ke sana ke posko, bicara dengan petugas, kemudian dari situ saya melihat raut wajah dari sang bapak dan juga sang anak itu, wajahnya ada seperti orang takut, seperti orang bingung, orang linglung dan lain sebagainya. Itu ada dalam satu wajah ketika dia itu menuju ke ruang informan, kemudian bertanya kepada petugas di situ dengan ciri-ciri seperti ini. Dia menunjukkan beberapa foto kepada petugas, kemudian petugas melakukan pendataan, dan hingga akhirnya tiba itu dia diperlihatkan gambar kamera dari petugas ya. Itu kalau nggak salah isinya foto dari keadaan jenazah-jenazah yang diambil oleh petugas yang ada di sana. Dan benar saat itu perempuan tersebut itu sempat menangis dia. Bahkan sempat memukul-mukul paha sendiri ya. Seakan kayak ini Tidak menyangka. betul, ini beneran nggak sih? Ini mimpi atau enggak? Dia beberapa kali mukul gitu terus sampai ditenangin sama ayahnya juga. Dan saya ngelihat ayahnya itu masih wajahnya benar sedih ya, tapi tidak ada tangisan di situ, tapi dengan mata yang berkaca-kaca dia seperti sosok ayah yang tegar menenangkan anaknya. Tangisan anak pecah pertama kali itu di depan petugas di situ, hingga akhirnya mereka berdua dibawa ke kamar jenazah untuk memastikan apakah keempat saudaranya, termasuk satu diantaranya ibunya dan 3 itu adalah saudaranya, itu benar orang yang dia kenali. Waktu perjalanan di sana saya sempat masuk di kamar jenazah, walaupun nggak masuk penuh, hanya berada di sela-sela pintu sebelum akhirnya oleh para petugas di sana ibaratnya ya dikeluarin untuk ditutup pintunya ya, supaya mungkin pihak keluarga tuh bisa lebih mengenali atau lebih tenang suasananya dari hiruk pikuk kamera gitu. Jadi ketika saya di sana itu yang saya lihat di situ benar-benar kantong jenazah oren, ada tulisannya dari Basarnas, ada apa itu jejer-jejer.
Jumlahnya banyak lah, mungkin ada belasan di situ berjajar-jajar. Eh, Semuanya tertutup, ada yang beberapa terlihat seperti kaki, rambut. Terus di sebelah situ juga ada kantong hitam yang saya pikir itu adalah busana terakhir korban ya, dari kecelakaan tersebut. Dan pada saat itu pintu ditutup sekitaran 10 menit mungkin nggak ada. Tangis anak itu pecah lagi untuk yang kedua kalinya. Saya sempat merasa apa ya, iba juga ya melihat seperti itu. Kemudian dia keluar bahkan nangis sampai dia nggak kuat berdiri. Akhirnya dipapah oleh bapaknya di situ, dan seketika di situ rekan-rekan wartawan ngerasa hening semua. Jadi yang awalnya sempat ada diskusi obrolan ringan antar wartawan dan lain sebagainya tuh semuanya ngerasa hening, semuanya kayak seperti ngerasa iba dengan korban. Terus kemudian satu persatu mendatangi keluarga korban untuk turut berduka cita, menyampaikan hal-hal seperti itu. Hingga akhirnya korban itu menelpon saudara-saudaranya yang dari jauh ya, kalau nggak salah itu dari Boyolali. Dari Boyolali, dan beberapa jam kemudian, sekitar 1 jaman, keluarga satu persatu menyusul. Dan ya itu mas, saat itu memang benar-benar kondisi menyedihkan ya di situ. Banyak ambulan yang masuk, benar-benar sampai hampir parkiran Karyadi itu nggak bisa diparkirin ambulan lagi karena saking banyaknya. Dan biasanya kalau saya lewat di situ, pintu belakang kamar Karyadi itu selalu tertutup dan lengang gitu lah. Ini sampai di luar banyak ambulan, di dalam banyak ambulan juga. Cukup ya sedih lah ya, sebagai reporter gitu kita juga harus bertugas. Dan banyak peti-peti jenazah juga itu diturunkan dari ambulan, jumlahnya ditumpuk jadi satu seperti numpuk buku gitu. Itu pertama kali bagi saya juga melihat jenazah sebanyak itu, dan semuanya memang harus dipulangkan pada saat itu juga, seperti itu sih Mas Reza. Mas Rezanda, ada beberapa cerita yang Mas Rezanda cari tahu nggak? Mungkin itu saat liburan, atau ada yang mau pulang kerja, atau yang memang kesehariannya melalui rute itu ya, Bogor Yogyakarta ya, atau memang semuanya itu dalam rangka liburan akhir tahun ini? Dari informasi yang saya terima sih, khusus yang 4 keluarga tersebut dari Boyolali ya, yang saya tahu itu dia barusan main ke saudaranya yang ada di Karawang. Kalau dari sudut pandangnya keluarga korban yang ayah dan anak itu, si istri dari bapak itu melihat cucunya yang berada di Karawang bersama dengan saudara-saudara lainnya, menengok cucu. Mereka sudah sempat bertemu selama beberapa hari, bahkan sebelum menjelang ajal kematiannya itu 1 hari sebelumnya mereka berselfie bersama gitu. Dan foto selfie itu yang menurut saya itu membantu petugas untuk mengenali satu persatu jenazah yang tadinya tidak ada identitasnya. Ya. Betul. Ada yang Nyonya X, ada yang Mr. X, dan setelah itu diperlihatkan ternyata keluarga korban itu nggak hanya satu saja yang menjadi korban kecelakaan itu ya, namun ternyata beberapa korbannya juga ya seperti itulah kondisinya. Memang Cukup mengharukan ya, dan menyedihkan ya. Kita juga turut berduka dengan kondisi seperti itu. Ini mungkin perlu jadi pelajaran bagi kita semua juga. Dan Mas Rezanda, selain liputan di kamar jenazah di rumah sakit, mungkin ada hal lain yang Mas Rezanda tahu untuk bisa diceritakan? Mungkin bisa dikoreksi juga ya Mas Reza, kan pada saat itu berada di lokasi Ya. di lokasi tempat kejadian perkara ya. Pada saat itu salah satu dari dokter di sana dan juga ada pihak kepolisian itu mengatakan bahwa rata-rata korban itu mengalami luka pada bagian sebelah kanan. Banyak dari korban itu di sebelah kanan. Saya nggak tahu karena mungkin karena posisi jatuhnya ya Mas Reza, itu di sebelah kanan atau gimana. Dan itu dibenarkan oleh
pihak kepolisian bahwa beberapa luka itu terjadi di sebelah kanan, entah bagian pinggang atau di bagian mana, itu rata-rata berada di sebelah kanan. Itu saja sih yang mungkin kalau kondisi di lapangan itu apakah seperti itu? Ya, memang kami saat bertugas juga ya, kita bagi tugas kan, ada yang ke rumah sakit, ada yang ke TKP. Kami juga melihat kondisi truknya, kondisi bis maksud kami, mohon maaf. Eh, Kerusakannya itu paling parah terjadi di bagian kanan. Seluruh jendela rusak ya, hancur. Bahkan dari atap sampai bagian bodi samping itu terlepas. Dan jok-jok penumpang juga, kursi-kursi penumpang itu juga hancur, rusak. Sehingga kami menduga bahwa saat bus terguling ke kanan, posisi bus tersebut menghantam cor pembatas jalan, dan itu tepat di jendela ya, sepertinya ya misalnya kalau kita lihat joknya dan luka-luka dari korban ini, sehingga itu yang diduga menjadi penyebab banyaknya jumlah korban kali ini. Kita juga sebelumnya penasaran ya Rezanda, kenapa bisa sampai seperti itu. Mungkin Mas Rezanda bisa kasih opini atau sepenglihatan Mas Rezanda ini, kecelakaan tunggal bis, dan saat itu ya katanya melajunya juga tidak terlalu kencang yang dari saya dapatkan. Kenapa bisa separah itu, bisa sampai terguling gitu. Mungkin Mas Rezanda bisa ada opini atau mungkin keterangan resmi dari kepolisian seperti apa? Oke, kalau dari keterangan kepolisian sih pada saat itu masih belum menjelaskan detail ya, kenapa bisa sampai terjadi seperti itu, kerusakannya sampai parah seperti itu masih belum dijelaskan detail. Cuman dari pihak kepolisian juga sudah melakukan pengecekan terhadap supir, Ya. apakah supir tersebut teridentifikasi ada zat adiktif atau tidak, itu sudah dilakukan tes urin ya? juga ya yang dilakukan, dan hasilnya negatif. Dan saat ini dari beberapa hari lalu, tepatnya tidak jauh dari kejadian tersebut, pada malam harinya sang sopir tersebut yang jam terbangnya minim ya, mungkin karena dia belum tahu medan kondisi di tol seperti apa, sehingga kendaraan yang dipacunya itu cepat, dan kemungkinan dia nggak tahu timing belok atau gimana, sehingga seperti itu kejadiannya. Dan sang sopir juga sudah diamankan oleh pihak kepolisian, juga sudah ditetapkan tersangka sepertinya. Itu berarti murni karena kelalaian sopir. Kalau dari kondisi busnya, apakah ada apakah layak jalan atau ada kerusakan fungsi? Oke. Ya. Dari beberapa rekan-rekan jurnalis ketika itu pada konferensi pers terakhir ya, kalau nggak salah di situ narasumbernya Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto. Di situ sempat dibahas oleh rekan-rekan apakah kondisi bisnya itu masih layak jalan, atau sebelumnya itu ada keluhan dari sopir atau enggak, dari curhatan sopir mungkin, apakah remnya dan lain sebagainya. Itu pihak kepolisian masih menjawabnya masih sama pada saat itu. Jawabannya masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Jadi untuk saat ini sih saya masih belum mendapatkan informasi yang seperti apa gitu, masih belum tahu untuk penjelasan pastinya gitu. Cuman mungkin ini pelajaran juga ya buat teman-teman. Kita masih belum tahu penyebab utamanya, namun dari opini Mas Rezanda bisa jadi sopir ini belum menguasai jalan. Kalau dari pandangan kami selaku reporter yang meliput di lokasi kejadian, memang untuk rute jalan tol dari Jakarta menuju ke arah Solo itu dari arah Jakarta masuk ke kota Semarang itu landai ya, cenderung landai, lurus, dan lebih lebar begitu. Namun saat memasuki simpang susun Krapyak, itu mungkin ada interchange atau tikungan yang cukup memutar, dan itu cukup curam. Untuk yang sudah biasa atau sudah paham medan mungkin bisa ya menguasainya, mengendalikan laju kendaraannya. Namun kemungkinan diduga karena sopir ini masih baru, sopir bus tersebut yang kini sudah jadi tersangka ya, masih baru, kemungkinan masih belum bisa mengendalikan lajunya. Mungkin kecepatannya belum dikurangin, atau menikungnya yang terlalu tajam sehingga bus terguling ke kanan. Itu dikuatkan dengan kesaksian dari kernet
kernet bus Bapak Robi Sugianto yang saat itu berada di samping sopir. Saat itu dia mengatakan bahwa bus melaju tidak terlalu kencang, namun tiba-tiba saat menikung itu miring ke kanan, seperti oleng begitu ya. Dan ini yang perlu diwaspadai teman-teman semua yang mau liburan dari arah Jakarta menuju ke arah Solo. Ada 2 titik interchange atau simpang susun yang memutar seperti itu. Yang pertama di Krapyak, yang kedua di Jangli. Jadi ada 2, dan itu cukup sering ya selama ini kita kalau meliput ya, banyak kecelakaan di simpang susun Krapyak itu dan Jangli. Jangli itu juga truk banyak yang terperosok karena tikungannya cukup tajam. Jadi ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman. Dan juga mungkin Rezanda ada usulan enggak kalau mungkin soal desain tol atau seperti apa, mungkin kalau dari opini Mas Rezanda ini seharusnya agar tidak terjadi lagi kecelakaan ini harusnya gimana gitu? Apakah dibebankan ke pengendara saja harus berhati-hati, atau mungkin desainnya atau layoutnya dari tol itu harus diubah atau seperti apa? Kalau untuk teknisnya saya masih kurang begitu paham ya. Mungkin saran saja sebagai jurnalis, mungkin ada beberapa pihak-pihak yang diajak seperti akademisi dan lain sebagainya untuk duduk bersama, mengkaji ulang bagaimana kondisi di situ. Nanti kita tunggu solusinya seperti apa. Mungkin nanti kita juga bisa menggali keterangan dari pihak kepolisian, apakah jalur tersebut dikatakan rawan kecelakaan atau seperti apa, atau nanti pihak busnya, pihak pengendara, mungkin bisa juga ada rambu-rambu ya, agar semua pengendara atau pengguna jalan ini berhati-hati. Ya, untuk sementara itu dulu kesaksian dari Mas Rezanda ini yang meliput ke lokasi tempat-tempat korban dan juga kejadiannya seperti apa. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi keselamatan. Sekian dulu saksi kata dari kami. Terima kasih sudah menonton. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.